Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rizky Mustafa dari Universitas Nasional. Kesempatan kali ini saya mau membahas tentang perakitan dan instalasi jaringan komputer. Oke, apa sih topik yang akan saya bahas kali ini? Oke, kita lanjut aja ke materinya langsung ya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tipe jaringan. Nah, teman-teman pasti penasaran kan? Tipe jaringannya itu apa aja? Nah, tipe jaringan dalam dunia network itu ada macam-macam ya teman-teman. Jadi kita kenalin dulu nih tipe jaringan itu apa. Nah, tipe jaringan itu katanya jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi nih katanya itu. Terus juga tujuan dari jaringan komputer adalah agar mencapai tujuan, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta atau memberikan layanan atau servisnya. Jadi gini teman-teman, secara kita analogikan, jaringan komputer itu adalah sebuah media atau transmisi untuk menghubungkan banyak device agar bisa saling komunikasi. Contohnya gini, ada dua komputer. Gimana caranya mengirim sebuah data? Kita nggak ada flash disk nih, kita nggak ada flash disk, kita nggak ada storage lainnya. Gimana caranya mengirimkan sebuah file dari komputer A ke komputer B? Nah, gimana caranya? Yaitu kita menggunakan jaringan. Nah, dengan jaringan itu ada dua, ada jaringan wireless dan ada jaringan cabling atau kabel. Nah, yang pertama kita membahas tentang jaringan wireless. Wireless itu jaringan yang tanpa kabel, tapi menggunakan dia gelombang radio, pakainya itu. Nah, terus gimana caranya? Kalau teman-teman sering menggunakan fitur hotspot yang ada di mobile, itu teman-teman sudah menggunakan yang namanya jaringan kabel atau wireless. Nah, kalau teman-teman menggunakan LAN ketika teman-teman lagi di labs atau lagi di warnet atau lagi di mana-mana yang ada kabel warna biru, itu teman-teman berarti menggunakan itu jaringan kabel atau ya. Nah, lalu gimana caranya? Caranya itu ya teman-teman harus mengkonfigurasi kabel itu gitu. Jadi ada tipe kabel cross, ada tipe kabel stripe. Nah, teman-teman juga harus bisa mempergunakannya. Jadi maksudnya gini loh. Stripe itu untuk apa? Cross itu untuk apa? Jadi cross itu teman-teman jika teman-teman mau menghubungkan antara laptop dengan laptop. Maksudnya apa? Device yang sama. Kalau teman-teman mau menghubungkan dengan device yang berbeda, contohnya router dengan laptop, jadi contohnya gini, ada tipe jaringan banyak gitu ya, misalnya client server. Nah, itu teman-teman membutuhkan media yang namanya hub atau router. Nah, teman-teman bisa menghubungkannya dengan kabel stripe. Nah, kalau teman-teman menghubungkannya device-nya sama, laptop, mini laptop, jadi tapi nggak bisa juga pada laptop karena kan kartu cuma satu ya. Jadi menggunakan kabelnya cross. Oke, itu tipe jaringan. Nah, fungsinya apa ya? Fungsinya untuk berkomunikasi gitu. Nah, komunikasi itu seperti apa ya? Komunikasi itu misalkan memberikan layanan atau meminta layanan. Contohnya saya meminta layanan atau meminta file dari komputer B. Nah, komputer B itu memberikan sharing data atau sharing file. Nah, dari komputer itu kita bisa tembak IP-nya si komputer B. Nah, ketika udah dapat IP-nya, kita bisa mengambil file yang atau direktur yang komputer B share. Kita bisa langsung ambil. Itu komunikasinya, ya. Sekarang kita mengenal tipe jaringan pertama yaitu LAN atau Local Area Network. Nah, Local Area Network itu apa? Oke, kita langsung masuk ke materinya. Local Area Network itu bisa jika sebagai LAN ya, atau jaringan komputer yang jaringan hanya mencakup wilayah kecil aja, jadi nggak besar. Itu jaraknya kira-kira kurang dari 100 meter lah ya. Kenapa? Karena LAN itu gini, masih jangkauannya masih kecil. Kurang 100 meter biasanya kita terapkan di gedung-gedung sekolah atau misalkan di warnet, itu kita menggunakan jaringan LAN. Kenapa? Karena jangkauannya masih kecil dan komunikasinya itu masih client server gitu, antara server dan klien, yaitu memilih dan request data aja yang kecil. Nah, selanjutnya LAN ini digunakan biasanya di mana aja? Tadi saya jelaskan, yaitu seperti di sekolah, seperti di lab sekolah ya, maksudnya seperti di lab sekolah, terus di warnet,
terus di kantor juga bisa pakai LAN. Nah, kenapa di satu gedung atau di kantor pakai LAN? Ya karena mereka interaksinya atau komunikasinya masih satu area gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita keluar, misalkan antara gedung 1 dan gedung 2 itu udah beda tipe jaringan lagi teman-teman. Jadi udah bukan LAN lagi. Lalu apa? Oke, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Sekarang kita mengenal dengan karakteristik dari jaringan komputer atau jaringan LAN ya maksud saya. Ini memiliki pesat data lebih tinggi. Jadi karena kita jaringannya masih lokal, masih internal, transfer data atau komunikasi data masih cepat. Kenapa? Karena kita menggunakan kabel. Itu juga lebih dari kabel teman-teman. Jadi kalau pakai kabel itu lebih cepat ketimbang pakai wireless. Ya. Terus juga meliputi wilayah geografi yang sangat sempit. Ya tadi seperti gedung, sekolah, lab, warnet atau lain-lainnya. Terus tidak membutuhkan jalur komunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Jadi gini loh maksudnya. Jadi kalau misalnya kita LAN atau lokal LAN, kita itu nggak usah pakai provider lain, contohnya kayak IDHome, terus First Media atau lain-lainnya, karena kita hanya membangun jaringan lokal atau internal aja. Komunikasi juga cuma di komputer-komputer itu aja gitu. Enggak komunikasi publik luar, enggak. Kenapa? Karena kita hanya komunikasinya internal, itulah namanya LAN. Kalau misalkan udah keluar itu udah sebut lagi internet namanya. Karena kita bisa berkomunikasi dengan seluruh dunia bahkan. Oke, yang kedua itu adalah MAN, Metropolitan Area Network. Nah, kenapa disebut MAN? MAN itu sebetulnya gabungan dari banyaknya LAN. Contohnya gini, teman-teman bekerja di sebuah perusahaan untuk memanage banyak gedung atau banyak cabang. Gimana caranya teman-teman mengontrol sebuah data yang ada di gedung-gedung itu biar cepat, atau teman-teman akan membangun jaringan MAN. Oke, jawabannya itu. Jawabannya MAN. Kenapa MAN? Karena gedung A itu memiliki LAN sendiri, gedung B memiliki jaringan LAN sendiri, gedung C memiliki LAN sendiri. Contohnya kalau kita bisa lihat di sini ya, ini ada gedung A, gedung B, gedung C, gedung D. Itu bisa kita gabungkan, jadi kita bisa misalkan di gedung A, gedung B, gedung C, gedung D. Nah, di situ gedungnya itu memiliki LAN sendiri-sendiri. Ya, misalkan networknya network 1, network 2, network 3, network 4. Ya, bahkan di situ ada gambarnya, ada perumahan, ada gedung 1, gedung 2 gitu ya. Jadi semuanya beda-beda. Misalkan nih, tiap-tiap LAN-nya itu punya networknya masing-masing. Oke, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 networknya ya. Nah, gimana caranya mengkomunikasikan semuanya? Karena LAN itu hanya maksimal cuma 255 user. Jadi kalau misalnya kita mau menggabungkan itu kita harus menggunakan teknik subnetting. Subnetting. Jadi gimana caranya mengkonfigurasi antara network 1, 2, 3, dan 4 agar bisa saling berkomunikasi. Itu menggunakan subnetting. Itu nanti kita melakukan routing dalam MAN itu. Di tengah sini kita gunakan routing. Oke, itu beda pembahasan lagi, cuma saya ingin memberikan insight aja bagaimana caranya menghubungkan banyak LAN. Jadi ketika LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 itu digabungkan, itu sudah menjadi tipe jaringan MAN. Ya, itu jawabannya. Nah, tadi MAN itu kita bisa jelaskan Metropolitan Area Network, ya, suatu jaringan dalam suatu kota dan transfer data kecepatan lebih tinggi yang menghubungkan dengan lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Yang saya jelaskan dan simulasikan tadi di gambar, ya seperti itu, karena MAN itu adalah gabungannya. Lalu bagaimana jika MAN itu digabungkan? Oke, jika MAN digabungkan, jadinya itu malah WAN atau Wide Area Network. Kenapa? Karena jangkauannya itu lebih luas lagi, lebih besar lagi. Kalau tadi itu menggabungkan gedung-gedung, kota-kota ya. Kalau sekarang itu lebih gede lagi. Jadi kota-kota itu kita hubungkan teman-teman. Tiap kabupaten kita hubungkan. Biar apa? Biar saling berkomunikasi lebih luas lagi, lebih jangkauannya lebih luas lagi, lebih besar lagi. Ya itulah dari WAN. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada Office 1, Office 2, Office 3, Office 4, Office ya banyak lah. Ini kita gabungkan itu udah jadi WAN. Ya karena di dalam sini udah terjadi beberapa MAN.
Oke. Ya, itu tipe jaringan yang saya jelaskan. Jadi yang pertama tadi adalah local area network, jaraknya kurang lebih 100 meter, enggak lebih dari 100 meter ya. Dan kedua itu ada MAN atau Metropolitan Area Network, itu gabungan dari banyaknya LAN, gabungan jadi satu dan dilakukan sebuah routing agar saling terkoneksi. Ketika MAN itu dijadi satu lagi, kumpulan dari banyaknya MAN itu disebut dengan WAN atau Wide Area Network. Oke, semoga dari presentasi saya hari ini bisa menjelaskan tipe jaringan yang biasa kita pakai dalam dunia jaringan IT. Oke, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menjawab soal ini. Semoga soal terjawab. Saya memilih tipe jaringan karena saya memilih untuk menjelaskan tipe-tipe jaringan yang sebenarnya sering kita gunakan, namun kita tidak mengetahui gitu. Jadi saya memilih untuk membahas tentang tipe jaringan komputer. Oke, saya Rizky Mustafa, mohon pamit dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.